Ya pemirsa, Anda masih di News Pagi. Banjir kiriman dari dataran tinggi pegunungan Kabupaten Benar Meriah kembali hantam pemukiman warga di kawasan Kabupaten Aceh Utara. Sementara itu banjir yang terjadi sejak 2 hari lalu di Kabupaten Aceh Tamiang hingga saat ini masih terus terjadi. Akibatnya sejumlah warga yang terdampak banjir masih bertahan di sejumlah posko pengungsian. Banjir kiriman akibat tingginya curah hujan kembali menghantam pemukiman warga di kawasan pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Banjir kiriman datang dari dataran tinggi pegunungan Kabupaten Benar Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah hingga merendam ribuan rumah pemukiman warga. Warga di Kecamatan Matang, Kuli Aceh Utara sudah pasrah menjadi korban imbas banjir setiap saat. Keberadaan pembangunan bendungan waduk hingga kini belum mampu menanggulangi dampak banjir. Sejak Pak banjir di sini Pak, udah pulang kampung? Jadi 1 tahun 15 kali. 1 tahun 15 kali. Ya. Apakah dengan pembangunan waduk ini bisa mencegah nggak Pak? Nggak bisa. Kenapa Pak? Sama aja. Sama aja. Belanda sama Belanda nggak bisa mencegah. Bisa mencegah. Ya. Sementara itu, banjir yang terjadi sejak 2 hari lalu di Kabupaten Aceh Tamiang hingga saat ini masih terus terjadi. Akibatnya, sejumlah warga yang terdampak banjir masih bertahan di sejumlah posko pengungsian. Salah satu lokasi banjir terparah terjadi di Desa Masjid Sungai Yu, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, di mana sebanyak 1.000 jiwa lebih masyarakat terdampak banjir dan terpaksa harus mengungsi. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sendiri hingga saat ini mencatat sebanyak 3.000 lebih warga dari 43 desa di 7 kecamatan terdampak banjir. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Padang Pariaman, Sumatera Barat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Akibat kejadian tersebut, 2 warga tewas. Sementara di Kota Padang, hujan deras mengakibatkan banjir bandang di kawasan Batu Busuak, Kota Padang. Puluhan rumah warga terendam banjir setinggi 1 meter. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Padang Pariaman, Sumatera Barat menyebabkan banjir dan longsor. Selain merendam ribuan rumah, banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman juga mengakibatkan 2 warga tewas tertimpa material longsor. Hingga kini banjir masih menggenangi sejumlah daerah terutama yang berada di pinggir Sungai Batang Tapaki dan Sungai Batang Ulakan. Dari data BPBD Padang Pariaman, ada 11 dari 17 kecamatan di daerah tersebut terkena bencana banjir dan tanah longsor. Terkena dampak. Kalau di Tapaki sendiri itu lebih kurang 1.200-an kakak kita. Ada 9 korong yang terdampak banjir seperti ini. Itu korong yang terparah di korong apa Bang? Korong Kasai, Tugu, Kampung Pawuh, Kalamuntuang, Suro Kandang. Sementara di Kota Padang, Sumatera Barat, akibat hujan deras di kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pauh, banjir bandang menerjang permukiman warga dan merendam puluhan rumah yang berada di pinggir aliran Sungai Batu Busuak. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, Damkar, TNI, dan Polri dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Tadi kami dengan pimpinan di sini melaksanakan koordinasi untuk membuat pengungsian sementara itu di SD 29 di sini. Nanti di sana di saat sudah ada tempat pengungsian baru kita bisa mendata ulang apa yang terjadi atau jumlah kakak yang ada di sini. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter membuat warga panik dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ibu dari dalam rumah, jadi airnya meledak, datangnya mendadak gitu. Jadi nggak sempat lari keluar. Jadi ada yang warga ini yang naik ke atas atap, banyak yang naik ke atas atap, banyak mobil-mobil atau motor-motor yang hanyut. Pasca diterjang banjir bandang yang terjadi di kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, puluhan warga mulai membersihkan rumah mereka dari genangan lumpur. Setidaknya sebanyak 50 unit rumah warga terendam banjir dan 10 rumah rusak parah. Hingga saat ini warga terdampak banjir masih membutuhkan bantuan air bersih karena saluran air bersih mereka tercemar lumpur.
Dari Kota Padang dan Padang Pariaman, Sumatera Barat, Budi Sunandar dan Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Dituduh menculik anak seorang wanita Parubaya di Kota Sorong, Papua, dihakimi massa secara sadis. Korban dianiaya hingga dibakar hidup-hidup oleh massa. Usai kejadian, kepolisian telah mengantongi terduga pelaku pembakaran. Seorang wanita Parubaya jadi korban main hakim sendiri sekelompok massa di Kota Sorong, Papua Barat Daya Selasa pagi. Aksi keji sekelompok massa ini berawal saat korban dituding sebagai pelaku penculikan anak yang sedang melakukan aksinya di Komplek Kokoda, Kota Sorong. Tak menunggu lama, sejumlah massa bertindak anarkis dengan menangkap korban lalu menganiaya korban dan membakar korban hidup-hidup. 4 anggota polisi yang tiba di lokasi berusaha menyelamatkan korban dari amukan massa. Namun massa yang berjumlah banyak tidak dapat dibendung. Korban meninggal dunia setelah sempat diselamatkan beberapa warga lainnya. Sementara tidak terima korban dihakimi massa, ratusan warga Sulawesi yang merupakan kerabat korban mendatangi Mapolresta Sorong Kota. Ratusan warga Sulawesi di perantauan ini menuntut polisi untuk segera menangkap para pelaku pembakaran. Seluruh anggota sudah melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ya. Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir. Ya. Kami telah melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kami mohon doanya supaya sesegera mungkin kita tangkap pelakunya. Kita proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Polresta Sorong Kota untuk menangani hal ini. Harapan kami, harapan saya, seluruh warga Sorong, utamanya warga Sulawesi Tenggara, agar mempercayakan kepada kami dan tidak ikut main hakim sendiri. Usai kejadian, kepolisian Sorong Kota langsung olah tempat kejadian perkara serta memeriksa saksi-saksi. Sementara Wali Kota Sorong, George Joarangga, meminta pejabat Forkominda untuk memberikan santunan kepada keluarga korban dan meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Ada santunan mungkin yang harus diberikan kepada korban, sehingga harus pastikan bahwa korban bahkan yang sakit yang lagi diobati harus dijamin. Ya, itu segera hari ini saya koordinasi koordinasi dan juga dengan seluruh masyarakat. Isu penculikan anak di Kota Sorong dalam 1 minggu terakhir sedang ramai diperbincangkan warga. Warga terpengaruh dengan sejumlah selebaran yang diedarkan oleh orang tidak bertanggung jawab terkait wajah-wajah pelaku penculikan anak. Walaupun polisi setempat telah mengeluarkan imbauan kepada warga bahwa selebaran tersebut adalah hoaks, namun warga tetap melakukan tindakan main hakim sendiri. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Andrew Suripati, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya mengungkap modus pembunuh berantai Wawon CS untuk merekrut korban serupa dengan MLM. Sementara itu, jenazah salah satu korban bernama Siti Fatimah diekshumasi untuk otopsi. Polda Metro Jaya terus menyelidiki kasus pembunuhan berantai Wawon CS di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat. 3 orang telah ditetapkan tersangka, diantaranya Wawon Erawan, Solihin alias Duloh, dan Dede Solehudin. Polisi setidaknya membagi 2 kelompok terhadap korban pembunuhan berantai ini, yakni dari keluarga Wawon sendiri dan kelompok TKW yang direkrut untuk menjalankan aksinya. Menurut polisi, modus yang dilakukan oleh Wawon CS seperti multi-level marketing atau MLM. Jadi, setiap korban yang direkrut harus memiliki downline untuk bisa menggandakan uang. Sistemnya ini adalah seperti MLM. Ini yang sedang kami telusuri betul. Maksudnya seperti ini. Mereka ada downline. Ya, jadi dari si Siti misalnya, ini mengajak temannya lagi supaya mengirim uang ke ini agar bisa digandakan dan sebagainya.
Sementara itu polisi telah melaksanakan pembongkaran makam atau ekshumasi Siti Fatimah, TKW korban pembunuhan berantai Wawon CS di pemakaman Kampung Ranca Badak, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Pakanjeng, Garut, Jawa Barat. Jasad Siti selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk diotopsi di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ekshumasi otopsi terhadap korban kasus Wawon CS ini dilakukan di makam korban, yaitu di Garut atas nama Siti, dan terima kasih partisipasinya dari pihak keluarga. Kita ikut serta berempati ya, untuk membuat terang suatu peristiwa pidana, khususnya kasus pembunuhan oleh Wawon CS ini bisa terungkap. Saat ini Polres Cianjur, Jawa Barat membuka posko aduan bagi warga korban penipuan ataupun kehilangan anggota keluarganya. Posko bertujuan untuk mengungkap kasus pembunuhan berantai lainnya. Pengaduan dapat dilakukan secara daring ataupun datang langsung ke lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Tangis Ricky Rizal tak terbendung saat membacakan nota pembelaan di hadapan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melalui nota pembelaannya, terdakwa Ricky Rizal berharap Majelis Hakim bisa membebaskan dirinya dari segala tuntutan. Terdakwa pembunuhan Yosua, Ricky Rizal, menyampaikan nota pembelaan di hadapan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ricky Rizal tak kuasa menahan tangis saat menceritakan tentang kedua orang tuanya. Di mata Ricky, kedua orang tua, terutama ibunya, merupakan sosok yang hebat, yang selalu berjuang dan rela berkorban demi anak-anaknya. Ricky juga menyinggung pesan orang tuanya bahwa Allah adalah tempat terbaik untuk berlindung. Beliau selalu mengingatkan kepada kami bahwa tempat terbaik untuk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya percaya doa ibu akan selalu mengiringi langkah saya dan menyelamatkan saya dari segala musibah. Saat ini, di usia beliau yang sudah lanjut, harus menghadapi cobaan dan ujian yang sangat berat. Namun beliau selalu sabar, selalu ikhlas, selalu mengingatkan saya, menguatkan saya, dan percaya bahwa Allah akan memberikan pertolongan pada kami. Maafkan anakmu ini, Ibu. Sudah membuat Ibu mengalami semua ini. Ibu adalah orang yang paling saya sayangi di dunia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan kepada beliau. Di nota pembelaannya, Ricky juga menyinggung soal dirinya yang merupakan kepala keluarga yang masih memiliki 3 putri yang masih kecil. Menurut Ricky, kejadian ini merupakan pukulan bagi keluarga. Ricky pun meminta maaf kepada anak dan istrinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguatkan, memudahkan setiap langkah untuk ketiga putri kecil ayah yang selalu saya rindukan. Maafkan ayah, karena sudah sekian lama ayah tidak pernah pulang. Semoga kalian selalu ingat dan rindu akan ayah. Ayah berdoa agar kalian tumbuh sehat dan bahagia. Semoga ayah bisa selalu ada untuk kalian, melindungi, mendampingi, serta membimbing kalian dalam bertumbuh. Semoga ayah segera kembali bersama-sama kalian.
Diketahui jaksa menuntut terdakwa Riki Rizal 8 tahun penjara. Dalam tuntutannya, jaksa menyimpulkan terdakwa Riki Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi unsur pembunuhan berencana sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Terkait tuntutan jaksa ini, Riki berharap kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Riki berharap majelis hakim menerima nota pembelaan dengan membebaskan dirinya dari segala tuntutan. Sementara itu, pemirsa, dalam nota pembelaan, terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti berita acara pemeriksaan yang merupakan bagian dari skenario Verdi Sambo. Kuat juga menegaskan dirinya bukan orang sadis yang tega membunuh Yosua yang dikenal sebagai orang baik. Karena saya sulit memahami yang ditanyakan kepada saya, maka membuktikan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua. Apakah karena saya menjawab tidak sesuai kemauan yang bertanya, maka membuat saya dianggap berbohong dan tidak jujur? Saya sudah ditahan kurang lebih 5 bulan, dan selama itu juga saya sudah dituduh sebagai orang yang ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua. Bahkan yang lebih parah, di media sosial saya dituduh berselingkuh dengan Ibu Putri. Yang mulia, yang saya hormati, saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini, karena bagaimanapun juga saya punya anak dan istri yang pastinya berdampak pada mereka. Di sisi lain, almarhum Yosua juga baik kepada saya. Bahkan saat saya 2 tahun tidak bekerja dengan Bapak Verdi Sambo, almarhum Yosua pernah membantu saya dengan rezekinya, karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah. Saya akui, yang mulia, saya ini bodoh. Saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti sebagian BAP dari Richard. Saya merasa bingung dan tidak mengerti dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan. Tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan. Sebagaimana seharusnya, walaupun saat ini saya tidak tahu salah saya apa dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan almarhum Yosua. Demi Allah, saya bukan orang sadis, tega dan tidak punya hati untuk ikut membunuh orang, apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya. Yang mulia, yang saya hormati, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebelumnya, yang mulia, saya ingin mengutip ayat Al-Quran sesuai dengan agama saya, agama Islam. Surah Ar-Rahman ayat 9. Wa aqimul wasna bil qisti wala tu'asri mizan. Semoga majelis hakim yang terhormat dapat berlaku dengan seadil-adilnya, karena yang saya pahami majelis hakim yang mulia adalah wakil Tuhan di dunia ini dalam memutuskan perkara akan mempengaruhi hidup seseorang. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.